Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala As-Sayyid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah ila anqal, sampai pembahasan berikutnya. I'lam, betul gak? Lihat kitabnya. I'lam ayyuhal walad wal muhibul aziz, ketahuilah wahai anakku yang tercinta dan yang mulia. Jadi ini kitab lahir karena permintaan seorang murid kepada gurunya, yaitu Imam Ghazali. Seorang murid itu minta kepada Imam Ghazali untuk mengarang sebuah buku yang untuk menemani dirinya selama hidup, sebagai nasihat untuk dirinya dan juga nasihat buat untuk kita semua. Atallahu baqaka bitaati. Semoga Allah memanjangkan umurmu dengan ketaatan kepadanya. Wasalaka bika sabila ahibbai, dan semoga Allah menjalankan kamu di jalan para kekasihnya. Anna mansuran nasihah, bahwasanya nasihat yang mansur, yang terhimpun, yuktabu min ma'dini risalah, telah ditulis dalam kitab-kitab risalah. Artinya sudah banyak nasihat-nasihat karanganku, kata Imam Ghazali, ya, untuk kamu pelajari wahai anakku, wahai muridku, wahai santriku, kata Imam Ghazali. In kana qad balagoka minhu nasiha, maka apabila telah sampai padamu nasihat wahai anakku, fa ayu hajatin laka fi nasihati, maka apa kepentinganmu, hajatmu untuk mendapatkan nasihatku lagi? Buat apa minta nasihat lagi? Ya. Wa illam yabluka faqolali, tapi kalau nasihat itu belum nyampe ke lubuk hatimu yang paling dalam, ya, maka katakanlah kepadaku, kata Imam Ghazali. Madza hasalta fi hadas sinin al-madiyah, apa yang kau dapat pada tahun ini, pada tahun sebelum-sebelumnya. Kamu sudah belajar tahunan, SD belajar, SMP sudah belajar. Apa yang kamu dapat dari sana? Pengetahuan yang banyak? Sedikit pengetahuan yang kamu ambil. Lebih banyak main-main di belajar. Betul? Pengetahuannya, nasihat-nasihat guru banyak sekali yang kamu tidak ingat, ya. Dan ini salah satu pelajar yang merugi
atau celaka dia. Celaka dan rugi. Seorang pelajar tapi nggak pernah ingat nasihat gurunya, ilmu yang disampaikan gurunya di pesantren, di pengajian, di sekolah, nggak pernah diingat, ya. Ingatnya ketika di dalam kelas, tapi ketika di luar kelas buyar semua pikirannya, ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri nasihat-nasihat gurunya, ya Allah. Ada banyak. Ya, mudah-mudahan bukan orang-orang seperti kita, ya. Mudah-mudahan kita orang yang selalu ingat nasihat guru, ilmu-ilmu yang diajari oleh para guru. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara jumlah yang dinasehati oleh Rasulullah, ummatuhu qauluhu, untuk umatnya, yaitu sabdanya alaihissalam. Rasulullah bersabda, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, tanda atau indikator Allah itu berpaling dari seorang hamba. Nih, tanda atau ciri-ciri orang berpaling dari seorang hamba. Apa tandanya? Istighaluhu bima la ya'nihi, dia sibuk melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sibuk melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Seperti apa? Main catur. Bermanfaat? Lebih umumnya sih tidak, ya, lebih umumnya tidak bermanfaat. Meskipun catur bisa dilombakan, tapi itu tidak baik perlombaan catur. Karena sesuatu perlombaan itu pasti ada orang yang dirugikan, dan itu dilarang dalam syariat. Kamu ikut bayar 500.000, lawan juga 500.000 bayar untuk ngikuti lomba. Maka ketika ada yang menang juara 1, dia dapat semua uang lawan-lawannya. Ada nggak yang dirugikan? Ya kawan-kawan, lawan-lawannya itu rugi 500.000, ya, untuk mengikuti lomba. Begitu. Kecuali hadiah. Dalam Islam hadiah itu diterima, dibolehkan. Misalkan sekolah ngadain sparring bola, ya, antar kelas atau kelas meeting sekarang nih lagi jalan, betul gak? O2SN lagi berjalan juga. Di sekolah menyediakan piala dan uang untuk sang juara 1, 2, dan 3, dan kamu tidak dipungut biaya, maka itu namanya hadiah. Inilah dalam Islam yang diperbolehkan. Murid-murid nggak boleh dipungut biaya 500.000 per klub. Nanti takutnya yang kalah merasa rugi. Nah, itu dilarang dalam agama. Nah, jadi tanda orang berpaling Allahnya itu, ya, yaitu sibuknya dia dengan sesuatu yang tidak manfaat, kayak catur tadi. Kemudian main game, habis waktunya cuma buat main game. Ada Mobile Legend, ada FF, ada FOA ya? AOV, FOA itu ya. AOP, ada, ya banyak lah ya, game-game yang menghabiskan hari-hari kamu, apalagi masa-masa muda seperti ini, yang seharusnya kamu habiskan di luar untuk mencari atau mengeksplor diri kamu, membentuk karakter, jiwa, dan diri kamu di luar sana, mencari pengalaman atau mencari jati diri, tapi kamu cuma terpaku di kamar, tidak berkembang otaknya, nggak berkembang fisiknya, malah gemuk karena di kamar aja main game, nonton TV. Ini anak muda yang tidak bisa bergaul. Anak muda yang tidak bisa bergaul. Anak muda itu, Pak, Bu, ya, anak muda seperti kalian seharusnya mengeksplor diri di luar, mencari jati diri, ya, cari pengalaman. Penting nggak?
cari ilmu, cari kawan yang banyak. Untuk apa? Untuk mencari pengalaman-pengalaman baru buat kamu. Karena pengalaman adalah guru paling terbaik. Pengalaman adalah guru paling terbaik. Contoh, seorang muslim jalan, kemudian dia kepleset di jalan itu. Dia ngambil pelajaran. Oh, tadi jalan sini gua kepleset nih. Besokannya dia jalan lewat situ lagi, pasti dia menghindar, betul gak? Karena kalau tidak menghindar pasti dia bakal kepleset lagi di jalan ini. Nah, itulah pentingnya pengalaman. Ya, seorang muslim tidak boleh jatuh di tempat yang sama. Dia harus belajar dari pengalaman. Kalau kemarin kamu gagal, misalkan agama dapat nilai 70 pas KKM, betul? Ya contoh doang ya. Contoh ya. Misalkan dapat pas banget KKM 70, agama pelajaran yang cukup mudah lah. Ya, daripada matematika pusing mikirnya, fisika, kimia, dan lain-lainnya, ya kan? Cukup puyeng. Agama mudah, dan dia ngaji padahal maghrib, tapi dia kagak berhasil dapat nilai tinggi itu. Ya, jangan begitu, merugilah dia. Jadi begitu, Allah bakal kasih kesibukan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Ya, main ceki, main gaple, main apa namanya, slot, ya kan? Waduh, ya, nauzubillah min zalik. Jangan, ya. Boleh nggak main game? Banyak ulama memang yang melarangnya, namun beberapa ulama juga ada yang membolehkannya selama main gamenya itu mengenal waktu gitu, kenal dengan waktu. Contoh mainnya ya paling jam 8 malam lah, udah nggak ada aktivitas kan, jam 8 malam. Atau selepas sekolah jam 1 siang sampai jam 2, udah sejam aja mainnya. Ya, jangan waktu sholat azan dia masih main game. Wah, itu nggak baik, dia nggak tahu tempat. Ya, udah dibolehin main game dia malah salah menggunakan waktunya. Itu yang nggak baik, ya. Kita kembali lagi. Wa inna imro'an, sesungguhnya seseorang, zahabat sa'atu min umri, pergi 1 jam dari umurnya, fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadah, selain dari melakukan ibadah, la jadir, maka sungguh pantas, antatula alaihi hasrotahu, akan berkepanjanganlah kerugiannya. Jadi orang yang 1 jamnya itu melakukan sesuatu yang tidak manfaat, kata Nabi, sungguh dia menghabiskan waktu 1 jamnya untuk sesuatu yang merugikan buat dirinya. Seharusnya apa? 1 jam kamu bisa apa? Mengeksplor diri. Kamu misalkan membuat suatu karya ilmiah atau temuan-temuan, seharusnya 1 jam itu. Ya, kamu jangan menjadi orang yang konsumtif, tapi kamu harus kreatif, berpikir cerdas gitu loh. Jangan mau tertinggal. Indonesia ini memang terbelakang ekonominya. Nah, kami ini berharap pada kalian anak-anak muda, ya. Kalau orang tua para pemimpin pejabat udah nggak sanggup lagi membawa negara untuk maju, negara ini di tangan kalian. Negara ini di tangan kalian. Negara itu tergantung bagaimana anak mudanya masa depannya. Kalau modelnya nongkrong doang di pertigaan, genjreng-genjrengan, main gaple, main catur, gimana mau maju kampung ini, negara ini, ya Allah. Paham? Berpikir cerdas, kreatif, buatlah sesuatu yang
bermanfaat untuk kamu dan banyak orang. Gimana caranya bikin listrik? Betul gak? Buat di rumah aja. Gampang gak? Ngurangin biaya emak bayar listrik. Tuh pikirin tuh. Cara menciptakan air. Coba itu. Cara menciptakan. Bagaimana caranya? Bisa gak? Ya pikirlah, kan kamu yang belajar, bagaimana sih? Ya. Gimana caranya bikin hujan? Bisa gak? Bisa bikin hujan. Pemerintah aja bisa, ya. Ketika ada hutan tropis terbakar waktu itu, ya, di atas awan ditaruh garam, diseburin garam, hujan langsung. Garam penyebabnya, ya, gitu. Nah, di Jepang atau di Jerman, ya, saya lupa, mereka sedang membuat awan mendung. Mereka sedang membuat awan, berpikir gimana caranya. Akhirnya dia membuat ruangan yang lembab, tapi lama-lama seperti ada kabut-kabut. Itu sudah terbukti, ya. Cuma hanya sebatas ruangan kecil aja. Dia belum sampai bisa membuat untuk di alam terbuka. Dia nggak bisa. Dia nggak mampu melawan kebesaran Tuhan, nggak bisa, ya. Itu hanya, ya, setidaknya itulah hasil buah karya pemikiran dia. Cukup patut diapresiasi, luar biasa, ya. Jangan jadi anak muda frustasi, ya. Baru gagal sekali aja udah cengeng, ya elah, ya. Gimana mau sukses? Banyak para tokoh hebat, dia udah berkali-kali gagal. Usaha gagal terus. Isinya kegagalan semua. Beberapa kali gagal. Tapi sewaktu-waktu qadarullah, Allah nggak bakal mengkhianati janjinya bahwa siapa dia yang berusaha pasti dia bakal berhasil mendapatkannya. Selama kamu gigih, usaha kamu keras, ya, pasti Allah bakal kasih keberhasilan, ya, insya Allah. Waman jawazal arba'in, dan siapa dia yang melewati umurnya 40 tahun. Nih buat orang yang umurnya lewat 40 tahun. Walam yablu khairuhu ala syarri, tapi kebaikannya tidak mengalahi keburukannya. Kebaikannya tidak mengungguli keburukannya, artinya perbuatan buruknya masih banyak aja, jarang ibadah, udah 40 tahun padahal. Apa kata Nabi ancamannya? Falatajahas ilan nar, bersiap-siaplah orang itu bakal masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa Nabi memprediksinya 40 tahun seseorang? Kalau 40 tahun belum matang, dia bakal celaka. Ini psikologi, ya. Jadi Nabi itu diangkat menjadi seorang nabi ketika di umur 40 tahun, mendapat risalah untuk menyampaikan agama Islam, disebarin di umur 40 tahun. Kenapa? Karena di umur 40 tahun Nabi udah mateng. Sudah mateng. Dunianya sudah mateng, kaya raya. Nabi itu orang kaya raya dia. Atta Halilintar belum ada apa-apanya. Raffi Ahmad apalagi, baru cuma rumah berapa meter doang, ya. Rasulullah punya tanah berhektar-hektar, sapinya, ontanya banyak, ya. Ontanya aja yang merah itu harganya kalau sekarang 60 juta. Gimana kalau 1000 onta? Nabi punya 1000 onta, ya. 60 kali 1000 berapa itu? 6 miliar, ya. Nabi juga kaya raya. Cuma kekayaannya Nabi habiskan untuk perjuangan Islam sampai saat ini. Karena bagi Nabi dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan dalam surga, dalam akhirat, gitu, ya. Jadi buat kalian yang sudah nanti berumur 40 tahun dan belum matang, ilmunya nggak matang, dunianya, ekonominya
begitu-begitu aja, sama kayak waktu dia masih kecil, ya. Nggak ada perubahan di umur 40 tahun. Ini orang rugi, celaka. Ya, udah 40 tahun tapi nggak sukses. Nah, ini buat kalian nih pelajaran. Mudah-mudahan jangan sampai 40 tahun kalian belum bisa beli rumah. Udah 40 tahun belum bisa beli mobil, belum bisa beli motor, belum bisa nih nikah. Rugi gak? 40 tahun bos, ngapain aja lu hidup? Nggak guna banget, ya. Ya mudah-mudahan di antara kita atau semuanya kita, ya, Allah kasih kita kesuksesan dunia dan akhirat. Wa fi hadan nasiha, maka nasihat ini, hadis ini kifayatun li ahlil ilm, cukuplah untuk para penuntut ilmu. Sebenarnya nasihat ini sudah cukup. Berarti kalian harus lebih semangat lagi untuk belajar dan juga berusaha untuk menjadi orang hebat, orang sukses, ya, orang berhasil dunia dan akhiratnya. Dunia itu penting, akhirat lebih penting. Hoi, dunia penting, tapi akhirat lebih penting. Paham? Misalkan kamu kerja nih, azan zuhur, pengen sholat dilarang sama bosnya, jangan sholat, kerjain dulu, ya, sampai kelar. Karena prediksi kamu nggak bakal kelar nih, sampai maghrib juga nggak bakal kelar. Tapi kata bosnya jangan sholat kalau belum kelar. Mana yang lebih penting, kerjaan apa sholat? Kalau punya dapat bos begitu, ya, mau nggak mau kamu harus resign, ya, karena ketahui akhirat itu lebih penting daripada dunia. Oke lah, mencari kerja susahnya bukan main, sulitnya nauzubillah min dzalik, ya. Tapi ketahui akhirat itu lebih penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah dalam Qur'annya. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada ula, permulaan atau dunia dan seisinya. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, mudah-mudahan nasihat ini bisa menggugah nurani kalian untuk menjadi anak yang semangat belajarnya mumpung masih muda. Kalau udah tua nanti baru tahu dah rasanya jadi orang apa ya, yang kalau ditanya nggak pernah tahu, yang kalau dipinta tenaganya nggak pernah bisa. Tolong dong Lip betulin motor saya, nggak bisa. Tolong dong listrik saya benerin, nggak bisa. TV saya rusak, betulin, nggak bisa, kata Lip. Apa-apa nggak pernah bisa. Bisanya apa sih lu? Main FF, wah bener-bener. Contoh doang ya Lip ya. Ayo nggak usah baper Lip. Contoh doang ya. Kalian juga mungkin ini cewek-cewek ya. Perempuan-perempuan itu adalah tiangnya agama dan negara ini. Kalau cewek-ceweknya belangsak, bejat ya, kurang ajar, hancur agama negara ini sebab perempuan. Wahai para perempuan, jangan salahkan kami para pria kalau kami ini matanya jelalatan kepada kalian. Kenapa? Karena kalian nggak bisa menjaga diri kalian. Paham? Aurat nggak dijaga, nggak ditutup, ya, pakai baju ketat banget, apa namanya, tank top, ya, you can see, ya, kamu can bisa sih lihat, kamu bisa lihat aku, ya kan? Salah nggak kami ini para pria matanya? Woi, salah nggak? Kami ini nggak salah, nggak bisa ente nyalain kita. Jelalatan mata lu, bukan, emang begitu, itu udah fitrah laki, ya, udah fitrahnya laki-laki. Bapak ente yang udah kawin juga kalau ngelihat perempuan begitu kalah sama ente, betul? Bener, itu udah fitrahnya laki-laki. Makanya jangan salahkan para pria. Seharusnya kalian para perempuan bersepakat kerjasama untuk menjaga aurat, kehormatan kalian itu, jaga badan kalian tuh kehormatan, jangan di humbar-humbar, jangan disia-siakan. Hargailah diri
dirimu. Kamu aja nggak bisa menghargai diri kamu, gimana menghargai orang lain? Ibarat permen, mana yang lebih terhormat dan mulia, permen yang dibungkus atau permen yang tidak dibungkus ketika jatuh? Permen jatuh nih, yang tidak dibungkus, plastiknya udah kebuka, mau nggak kamu kemut lagi permen itu? Mau diambil nggak? Pasti tidak mau. Kenapa? Karena permen itu sudah kotor, dikerubungi laler, semut, ya kan? Udah nggak jelas, udah pasir mulu. Begitu cewek, kalau diablak, dikerubutin laler, ya kan? Betul nggak? Cewek kalau di ngablak, ya seksi banget pakaiannya, dikerubutin cowok-cowok nggak? Ya memang mereka lebih laku, wajar, karena mereka mengandalkan tubuh mereka menjadi daya tarik. Buat kalian muslimah, jangan, itu tipu daya setan. Itu tipu daya setan. Biarin aja dia. Yang penting gua mah selamat. Ya, nggak diseret-seret laki-laki, kagak dijahatin gitu. Gue begini aja udah tenang aja hidup, nggak ada yang ganggu. Setiap insan sudah pasti ada jodohnya. Jangan takut, ya, jangan takut. Setiap kalian sudah ada diciptakan pasangan. Alif udah ada jodohnya. Nggak tahu, wallahu alam, ya. Wanda udah ada jodohnya, nggak tahu di mana. Mungkin ada di Madura lagi ini nanam sawah, ya kan. Si Satria juga ada jodoh, ente juga ada, udah disiapin. Cuman ingat, ya, jodoh itu biasanya lebih ke kafaah, kesamaan, kesetaraan. Paham nggak? Biasanya frekuensinya sama, betul. Biasanya jodoh, ya. Contoh nih, kalau kamu lulusan SMA kerja di mall, lulusan SMA kerja, maka dapat jodohnya sama. Lulusan SMA jodohnya di mall. Begitu. Lain kalau kamu lulus SMA, kuliah, sarjana, lulusan ekonomi, insya Allah dapatnya sama, sarjana. Karena nggak jauh jodoh itu biasanya di lingkungan kita, tempat kerja, sekolahan, udah itu aja, betul nggak? Betul, nggak jauh. Yang jauh paling dijodohin, ya, yang jauh paling dijodohin. Syukur kalau jodohnya ganteng, kaya, ya kan? Jelek tapi kaya mau, nggak apa-apa ya. Jelek kaya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting duitnya ada. Perempuan mah nggak bohong, mendingan jelek kaya daripada ganteng kagak punya duit. Sibuk, ya. Buat apaan ganteng kagak punya duit, ya. Emang kawin cuma modal ganteng, enak aja lu, ya. Ya Lip, ya. Banyak duit ya Lip. Siap tuh. Wanda juga insya Allah, ya. Gitu. Tapi syukur-syukur udah ganteng, kaya, wah subhanallah. Di dunia ini ada orang-orang yang sangat beruntung. Dia udah lahir cantik, dapat jodoh ganteng, kaya, soleh. Itu dia benar-benar bahagia banget hidupnya, ya. Ya luar biasa itu orang-orang seperti itu. Dah, ada pertanyaan sampai sini? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina